Baik, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita, algoritma dan pemrograman. Topik yang keenam, looping. Jadi kalau kita katakan looping, maka itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang selama kondisi batas perulangannya itu masih dipenuhi. Ya, di sini bisa kalian baca contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam bahasa pemrograman, ya khususnya di dalam QBasic, ya perlu diberi batasan yang harus dikerjakan, ya karena dia kan berulang-ulang. Jadi berulangannya sampai kapan perlu diberi batasan yang harus dikerjakan. Kemudian nilai awal dan nilai akhirnya. Dan satu lagi langkah atau lompatan pengerjaan yang akan dilaksanakannya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai yang namanya flowchart, ya, diagram alir. Nah, simbolnya kalau kalian masih ingat ini simbolnya seperti ini, ya. Jadi di dalamnya nanti var, ini variabelnya ya, sama dengan NaW itu nilai awal, ya, Na, NaK nilai akhir, N itu hanya nilai lompatannya. Lalu karena dia berulangan, maka sini var lihat panahnya, dia balik kepada tempatnya semula. Jadi berulang-ulang ya selama kondisinya masih terpenuhi. Oke, ini keterangannya di bawah bisa dibaca ya. Oke, nah ini contohnya buatlah flowchart untuk menambahkan teks amik sebanyak 5 kali. Nah, kita lihat di sini pertama cara manual, artinya sederhana atau tanpa looping ya. Nah, perhatikan ya. Kemarin kita sudah belajar diawali dengan start ya. Start kemudian diakhiri dengan end. Begitu ya. Nah, perhatikan. Ini tanpa looping maka ya print amik ya sebanyak 5 kali. Nah, tentu ini sangat sulit bagi kita kalau saya mau cetak sebanyak 10 kali atau 50 kali atau 100 kali, maka kita akan harus membuat perintah print ini sebanyak yang kita inginkan, kan begitu ya. Jadi bagaimana caranya? Maka lihat di sini bandingkan dengan function yang akan loop. Ya, jadi kalau loop sangat simpel sekali ya, sangat pendek programnya. Start ya, awali dengan start dan diakhiri dengan end. Kemudian print amiknya sekali saja, lalu dibuatlah program loopingnya. Ya, simbol loopingnya di sini karena ini flowchart ya, belum program ya. Nah, ini variabelnya kali ini A sama dengan 1, ya berarti nilai awalnya dari 1,5 berarti sampai 5,1, ini artinya stepnya 1. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu dia ya. Nah, print amik lalu dibuat variabelnya sini karena A, maka di sini A juga, maka dibuat panahnya kembali. Jadi ini dikerjakan mulai dari 1 sampai 5 ya. Lalu kalau sudah 5 maka dia akan berhenti N. Nah, bagaimana kalau saya mau cetak 10 kali? Tinggal ganti nilai akhirnya ini menjadi 10. Bagaimana kalau 100 kali? Tinggal ganti aja angkanya ini menjadi 100. Sangat simpel sekali ya. Di print amiknya cukup 1 kali, cuman nilai akhirnya diganti-ganti. Itu dia ya. Jadi itulah manfaatnya mengapa kita harus mengetahui looping di dalam sebuah pemrograman. Oke. Nah, ini contoh berikutnya, flowchart masih ya, kita belum belajar programnya, flowchart masih. Menambahkan bilangan dari 1 sampai dengan 30. Ya, start. Jadi nilai awalnya ya 1,30, nilai akhirnya 30. Nah, lompatannya koma satunya nggak usah dibuat, pun nggak apa-apa. Ya, karena kalau 1 itu tidak perlu dibuat, tapi kalau selain 1 harus dibuat ya. Baru print A. Ya, jadi print A. Kalau tadi kan print amik, jadi amiknya yang keluar. Tapi ini print A, artinya isi dari A, variabel A itu 1 sampai 30, karena bilangan tadi ya. Nah, gitu dia caranya. Jadi print A. Maka buat lagi simbol perulangannya, ya, maka dia akan berputar-putar, mencetak dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan 30. Maka jika sudah 30, maka dia akan end, selesai. Oke, saya rasa tidak ada masalah ya untuk flowchart. Nah, sekarang mari kita coba lihat programnya. Ya, jadi ada bentuk umumnya ada banyak ya caranya. Pertama yang paling sering itu pakai for next. Ya, bagaimana bentuknya kita lihat ini. Jadi perulangan itu ada positif, ada negatif. Positif itu artinya bertambah. Ya,
Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, nah itu dia. Itu namanya positif. Tapi kalau negatif itu berkurang. 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, begitu ya. Nah, bentuk umumnya sama saja. For, lalu spasi, variable, var sama dengan nilai awalnya. Kemudian to, nilai akhirnya berapa, step, plus n, kalau dia positif. Nah, kalau yang negatif, minus n, gitu ya. Lalu statementnya di bawahnya, lalu tutup dengan next, baru var. Ini juga ya, next, var. Nah, untuk lebihnya, mari kita lihat program yang satu ini. Nah, tadi mencetak kata Amit, tadi sudah kita buat dalam flowchart ya. Nah, sekarang bagaimana dalam program? Ya, selalu diawali dengan CLS ya, membersihkan layar, clear screen. For A, jadi variabelnya sini A. Sama dengan 1 to 5. Print Amik. Next A, karena A sini. A ya, jadi kalau dijalankan ya ini N-nya boleh buat, boleh tidak juga sih. Ya. Maka keluar seperti ini, Amik. Nah, gitu dia. Kalau mau ke samping nanti tinggal tambah titik koma di sini. Maka dia akan amiknya ke samping tulisannya ya. Satu baris. Ini kan berbeda baris ya. Bagaimana kalau amiknya sebanyak 10 kali? Tinggal ganti aja sini 10. 1 tuh 10. Maka amiknya akan ada 10 kali gitu. Bagaimana 100 kali amiknya? Tinggal ganti sini 100. Maka amiknya akan 100 kali. Kemudian tadi ada flowchart juga kita buat untuk menampilkan bilangan 1 sampai dengan 30. Programnya bagaimana? Ini dia. CLS for. Nah, variabelnya coba kita ganti dengan B ya. Bebas ya, nggak harus A atau B, atau terserah kamu, X, Y, Z terserah ya. 1 to 30. Print B. Nah, beda ini ya. Ini print amik. Maka keluar amik. Kalau print B ya keluarnya isi dari variabel B itu 1 sampai 30. Maka hasilnya lihat 1, 2, 3 sampai 30. Ya. Oke, itu dia dulu. Yang lainnya, ini dia satu lagi. Untuk yang perulangan menurun ya, CLS for C. Nah, ini variabelnya C ya, sama 29 to minus 30. Step minus 2, print C. Next C. Jadi sini kita mencetak bilangan dari 29 ke minus 30, artinya menurun ya. Berarti nanti dari 29 kira-kira apa? Ya, 27, 25, 23, 21, dan seterusnya sampai nanti menyentuh angka minus 30, maka dia N, selesai ya. Begitu. Jadi stepnya di bawah sini minus 2. Oke, saya rasa nggak ada masalah untuk program menggunakan for, next. Bagaimana dengan while dan when? Ya, while dan when ya sama saja kurang lebih ya, perulangannya juga ada positif dan negatif. Hanya bentuk umumnya seperti ini, var sama dengan nilai awal, while var, ini simbol operator perbandingannya bisa lebih kecil, kecil sama dengan, lebih besar, besar sama dengan, ya, dan seterusnya. Statementnya sini, var sama dengan var plus minus n. Jadi tergantung, bisa plus, bisa minus itu maksudnya. Jangan sekali dua ya, tidak bisa, harus salah satu yang pilih. Baru ada while, tutup dengan when. Tadi kan ada for, tutup dengan next ya. Oke. Nah, kita lihat sedikit lagi. Nah, ini ya, pakai while when ya. A-nya sini nilai awal 1, ini dia. Kecil dari 6 ya, karena nanti kalau dia kan tambah-tambah 1. Jadi makanya supaya genap 5 dibuatnya kecil dari 6. Print amik when gitu dia ya. Bagaimana dengan bilangan 1 sampai 30 tadi? Ya sama seperti ini ya. Nilai awalnya 1, kecil sama dengan 30. In B, B sama dengan B tambah 1, tambah 1 maksudnya ya, when. Nah, di sini, karena dia menurun, C-nya 29, maka C ini besar sama dengan, beda ya, ini tadi kecil sama dengan kecil ya, ini besar sama dengan. Nah, print C, C kurang 2, perhatikan sini kurang 2, karena menurun, kalau ini kan menambah, tambah ya. Oke, dan dulu sama seperti si while tadi ya. Oke, itu dulu penjelasan singkat mengenai algoritma yang silakan. Oke, jadi contohnya di sini misalnya saya buat for A sama dengan 1 to 20. Print A. Maka kalau saya jalankan tekan F5, ya maka akan keluar angka 1 sampai dengan 20. Ya. Begitu dia. Jadi yang dicetak itu adalah nilai A. Nah, misalnya saya ganti ini for A-nya 1 to 5 saja. Lalu yang saya cetak adalah kata misalnya belajar. Belajar. Nah, kalau dijalankan maka dia akan jadi begitu dia. Ya, belajarnya sebanyak 5 kali. Nah,
Kemudian bagaimana kalau kita gabungkan ya antara variabel dengan statement ya. Maka di situ ada 1 2 3 4 5, kemudian ada kata belajar juga begitu ya. Nah, bagaimana kalau dia menurun? Maka di sini 5 misalnya to 1. Step minus 1. Gitu ya. Perhatikan angkanya menurun ya. Jadi 5 4 3 2 1 ya sebanyak, kemudian statementnya belajar.